Shalom, perkenalkan nama saya Juan Harli Purban dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020 dengan NIDIK M2008370. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir atau UAS dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen yang diampu oleh Bapak Sukaprayanta Pandia, SPD MP FIS. Di sini saya membuat video yang di dalamnya mencakup materi kuliah yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya, seperti kepemimpinan hamba, direct lead, lalu yang ketiga ada karakter encourage, yang ketiga ada how to influence people, lalu yang keempat ada facing the giant, lalu yang kelima ada kesetiaan, dan yang keenam ada visi hidup, dan yang terakhir ada amanat agung. Baiklah, mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai dari materi yang pertama, yaitu materi kepemimpinan hamba. Orang yang dipakai Tuhan secara objektif itu ada 4 macam, yaitu man of prayer, lalu yang kedua ada man of faith, atau yang ketiga ada man of word, lalu yang keempat ada man that are filled with Holy Spirit. Lalu apa sih itu pelayanan yang efektif? Pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang terus terasa dalam jangka waktu lama atau sampai mati. Nah, lalu untuk kepahitan dan kebencian itu apabila kita melihat dalam Alkitab itu terdapat satu tokoh, yaitu tokoh Kain. Yaitu tokoh pertama yang berpaling dari kasih Allah, yang sifatnya itu si Kain itu munafik, terus iri dan cemburu. Lalu yang ketiga itu amarah. Lalu yang menjadi tokoh penting dalam kepemimpinan hamba adalah Yesus Kristus itu sendiri, karena dia adalah pelayan. Dia yang terbesar harus menjadi pelayan dari semua orang. Lalu yang kedua, tidak menjadi tuan atas orang lain. Lalu yang ketiga, itu menjadi contoh. Seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya kita kepemimpinan hamba itu harus menjadi contoh bagi orang lain, supaya orang lain dapat meniru hal-hal yang baik yang dilakukan oleh kita. Lalu yang keempat ada rendah hati. Itu rendah hati sendiri itu maksudnya adalah seperti jujur, terus hidup tanpa berpura-pura, terus tanpa kemunafikan juga. Lalu yang selanjutnya itu ada menjadi seorang anak. Lalu yang selanjutnya adalah menjadi yang lebih muda. Lalu yang ketujuh ada menjadi yang terkecil. Lalu yang kedelapan ada menjadi yang terakhir. Lalu yang kesembilan tidak ada paksaan. Maksud tidak ada paksaan di sini adalah Tuhan berharap kita membuat pilihan yang tepat, tidak berdasarkan paksaan dari orang lain atau berdasarkan intervensi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu ada yang ke-10 ada tidak ada ambisi buta, yang ke-11 ada tidak mencari reputasi. Maksud di sini mencari reputasi adalah memilih yang terendah seperti lahir di kandang domba. Di sini Tuhan lahir ke dunia ini tidak memilih untuk menjadi orang yang terpandang. Jadi Tuhan di sini juga memilih lahir di kandang domba, itu merepresentasikan bahwa Tuhan datang ke dunia ini tidak mencari reputasi. Lalu yang ke-10 adalah manusia. Lalu yang selanjutnya ada merendahkan diri dan taat saat mati. Lalu yang terakhir itu adalah kematian di kayu salib. Lalu anjuran kedewasaan. Calvary melakukan penelitian bahwa semua orang tidak suka dikritik. Namun sebagai orang Kristen, kita harus mau belajar dari kritikan dan membiarkan orang-orang hidup berkata dengan jujur terhadap kita. Karena banyak orang yang memberikan kata-kata baik atau tidak memberikan kritikan kepada kita saat di depan kita. Jadi
itu malah membuat kita menjadi tinggi hati malah. Namun alangkah lebih baiknya apabila orang lain tersebut mengatakan yang sebenarnya terhadap kita di depan kita, supaya kita pun dapat mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu Alkitab dalam Amsal 27 ayat 6 berkata, seorang teman akan menyakiti Anda, namun teman sejati akan mencintai Anda dan mengatakan yang sebenarnya. Lalu ada anjuran untuk maturitas. Mereka yang berjalan dengan daging tidak akan tunduk pada Tuhan, karena pikiran daging dan Tuhan itu bermusuhan. Karena pikiran daging itu berlawanan dengan perintah-perintah Tuhan yang melarang kita untuk berbuat dosa. Lalu ada melengkapi dan melindungi. Yesus turun ke bumi dan rela mati di atas dosa-dosa kita, lalu masuk ke dalam Hades dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu ada sukacita hamba. Apa sih itu artinya sukacita? Sukacita merupakan sesuatu yang lebih dalam karena memiliki dasar dari dalam Kristus. Lalu hidup kita harus mewujudkan buah dengan cara agar pohon hanya membutuhkan sedikit bantuan untuk menampung kelimpahan buah. Nah, di sini ada materi yang kedua, yaitu materi direct lead. Hak-hak khusus untuk memimpin, seperti jabatan, gelar, derajat, atau pendidikan. Tetapi dapat diterima merupakan cara yang benar, dan hal tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, karena kita harus memiliki effort atau usaha untuk mendapatkan hal tersebut. Menurut Melier, semua orang dapat mengucapkan janji, tapi beberapa orang lah yang mampu menepatinya, karena semua orang diciptakan memiliki mulut, tetapi orang-orang yang berpendirianlah yang bisa mewujudkan kata-kata yang telah diucapkan oleh tersebut. Terus persiapan untuk menjadi pemimpin yang baik. Itu terdapat 7 persiapan, yaitu yang pertama membuang ego diri, karena dalam saat kita memimpin, kita disitu memimpin banyak sekali orang, atau berarti kita memimpin orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda, dan di situ kita juga memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang lain. Jadi di situ juga kita harus bisa membuang ego diri kita dan bisa menyatukan semua pendapat yang ada. Lalu yang kedua ada menjadi pengikut yang baik. Maksud menjadi pengikut yang baik di sini, kita menjadi pengikut Tuhan, gitu ya. Saat kita sedang menjadi pengikut Tuhan yang baik, maka di situ juga kita bisa memimpin orang-orang lain yang mengikuti kita dengan berdasarkan kepemimpinan Tuhan yang kita ikuti. Lalu yang ketiga ada membangun hubungan yang baik. Di saat kita sudah membangun hubungan yang baik dengan orang lain, maka di situ juga kita bisa memimpin orang lain tersebut dengan baik juga, karena kita sudah memiliki hubungan, kita sudah mengetahui sifat-sifat orang yang kita pimpin. Lalu yang keempat ada bekerja dengan disiplin. Bekerja dengan disiplin di sini maksudnya adalah kita dalam memimpin harus bekerja dengan disiplin, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu lakukan terstruktur dan tidak ada hal-hal yang terlewatkan. Lalu yang kelima ada bergantung pada kedisiplinan, bukan mood. Nah, di sini kita sebagai anak-anak muda pasti selalu bergantung pada mood. Kita melakukan pekerjaan itu pasti mood. Jadi kalau misalnya ditanya itu pasti ya gimana mood lah gitu. Jadi harusnya kita bergantung pada kedisiplinan kita, bukan mood. Jadi apabila kita bergantung pada kedisiplinan,
hasil-hasil yang kita lakukan atau hasil-hasil yang kita berikan itu pasti akan stagnan atau meningkat. Namun apabila kita bergantung pada mood, itu pasti hasil yang kita berikan itu bisa saja menurun karena ya bergantung pada mood, karena kita tidak tahu mood kita bagaimana, kita sedang marah atau kita sedang sedih atau kita sedang senang, itu pasti akan begini kurvanya. Jadi tidak lurus-lurus saja gitu, pasti akan menurun. Lalu yang keenam ada membuat nilai tambahan dalam tujuan. Lalu yang ketujuh ada memberikan semua kekuatan yang kita miliki. Kita harus melakukan hal-hal yang baik agar nanti kita mendapatkan hal yang baik juga. Hal itu sudah diterapkan oleh Hans Norman Schwarzkopf, yaitu seorang kolonel First Battalion dari 60 Infantry yang dikenal sebagai regu yang paling buruk pada saat itu. Namun, Schwarzkopf merubahnya dengan cara membantu prajuritnya yang terjebak dalam ladang ranjau. Ya, seperti kita tahu, siapa yang mau masuk ke dalam ladang ranjau, karena itu menurut orang lain itu pasti, oh itu mah kayaknya pengen bunuh diri. Namun, pengaruh dari pemimpin Schwarzkopf ini membuat sangatlah besar untuk anggotanya. Jadi, orang-orang dari prajurit tersebut pun menjadi hatinya menjadi tergerak dan mengikuti Han Norman, dan di situ regu yang paling buruk tersebut menjadi regu yang paling baik pada saat itu. Lalu pemimpin yang luar biasa itu terdapat 12, yaitu pertama pemimpin yang futuris, yaitu memiliki mimpi yang besar daripada kenangan. Lalu yang kedua itu adalah pemimpin logik, yaitu dapat menangani semua hal. Terus yang ketiga ada katalisator. Katalisator di sini artinya adalah dapat memprakarsai pergerakan yang lainnya. Lalu yang keempat ada spesialis, yaitu melakukan satu hal yang baik. Lalu yang kelima ada optimis, yaitu percaya pada prinsip dan tujuan yang sudah kita buat, yang sudah dibuat. Lalu yang keenam ada ekonomis, yaitu menghargai semua hal yang diberikan oleh orang lain. Jadi tidak menilai pada satu aspek saja, jadi semuanya dinilai baik oleh orang tersebut. Lalu yang ketujuh ada aktivis, yaitu memberikan kuasa dengan tindakan-tindakan mereka. Lalu yang kedelapan ada strategis, yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada, sumber daya yang dimiliki untuk menjadi sukses. Lalu yang kesembilan ada entusias, yaitu memiliki kegemaran yang menopang logika. Lalu yang ke-10 ada pragmatis, yaitu dapat menghadapi permasalahan orang lain. Lalu yang ke-11 ada industrialis, yaitu seorang yang bekerja keras. Lalu yang ke-12 ada finalis, yaitu bekerja keras dengan ketekunan dan dedikasi untuk menyelesaikan dengan baik. Lalu visi, alasan masih tetap ingin menyetarakan supaya semua orang. Cara untuk menemukan visi. Pasti kita di sini juga memerlukan visi untuk memimpin orang lain. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menemukan visi tersebut? Terdapat 6 cara untuk menemukan visi kita. Yang pertama itu lihat ke dalam diri kita. Di sini kita memerlukan waktu, kita memerlukan ketenangan untuk dapat menggali diri kita dan sehingga kita bisa menemukan visi kita di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Lalu yang kedua ada melihat ke sebelahmu atau ke rekan-rekan kita, ke teman dekat kita. Lalu yang ketiga itu lihat di atasmu, yaitu Tuhan. Sehingga kita di sini perlu berdoa, kita perlu berbicara kepada Tuhan untuk berkonsultasi
berorasi atau berbicara kepada Tuhan mengenai visi yang kita miliki. Lalu ada melihat ke depanmu atau tujuan kita. Tujuan kita mau kemana? Tujuan itu merupakan visi yang harus kita buat. Lalu yang kelima itu lihat ke sekitar kita, yaitu ke masyarakat, ke teman-teman sekitar kita, atau ke keluarga kita sendiri. Lalu yang keenam ada lihat di belakangmu atau pengalaman-pengalaman yang sudah kita pernah alami. Dari pengalaman-pengalaman tersebut kita bisa mengetahui visi kita itu seperti apa. Lalu pemimpin yang baik juga memerlukan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani mengambil risiko. Karena apabila kita tidak mengambil risiko, maka tujuan yang kita akan golkan itu sangat sulit untuk dilakukan. Nah, pemimpin yang mengambil risiko ini adalah pemimpin yang dapat mengumpulkan informasi dengan bijak, lalu memahami risiko dari kekuatan, lalu yang ketiga melakukan persiapan menyeluruh, yang keempat itu adalah pemimpin yang berani untuk gagal, lalu adalah pemimpin yang memiliki fleksibilitas, lalu yang keempat pemimpin yang mampu mengamati waktu, lalu yang ketujuh ada pemimpin yang dapat membayangkan apa yang bisa didapatkan, lalu yang kedelapan ada pemimpin yang dapat memahami apa yang dipertaruhkan, lalu yang kesembilan dapat tetap pada tujuan, lalu yang kesepuluh ada memiliki motivasi yang benar, dan yang kesebelas memberikan kemenangan kepada yang dipimpin, dan yang terakhir adalah berjalan lurus dengan percaya diri. Lalu di sini terdapat cara untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh. Terdapat 10 cara, yaitu dengan cara yang pertama memiliki integritas. Lalu yang kedua adalah memelihara hubungan dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah mempercayai orang lain. Lalu yang keempat dapat mendengarkan orang lain. Yang kelima adalah memahami orang lain. Yang keenam ada memperluas hubungan dengan orang lain. Lalu yang ketujuh dapat mengarahkan. Yang kedelapan dapat membangun hubungan. Lalu yang kesembilan dapat memberdayakan. Dan yang terakhir dapat menerima pengaruh dari orang lain. Lalu terdapat materi how to influence. Bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain? Terdapat 9 cara kita mempengaruhi orang lain. Yang pertama, itu membangun pengaruh. Pengaruh harus memiliki integritas dengan orang lain. Apa sih itu integritas? Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas itu sendiri dilakukan dari hal-hal yang kecil, sehingga tidak bisa dilakukan langsung ke hal-hal yang besar. Sehingga ini harus dibangun setiap hari untuk dapat membangunnya. Lalu apa sih keuntungan kita memiliki integritas? Apabila kita memiliki integritas, maka kita pun memiliki kepercayaan dari orang-orang lain. Karena orang-orang lain sudah memiliki perspektif kepada kita, itu sudah, oh ini orangnya sudah memiliki integritas nih. Maka orang tersebut pun akan percaya kepada kita. Lalu bagaimana sih kita sebagai orang percaya menjadi seseorang yang dapat memiliki dan membawa pengaruh? Itu terdapat 4 cara, yaitu memiliki karakter yang konsisten, lalu yang kedua adalah transparan, lalu yang ketiga menepati janji yang kita buat, lalu yang keempat memberi contoh kerendahan hati. Lalu bagaimana sih langkah sederhana untuk kita menjadi seorang yang berintegritas? Terdapat 4 cara sederhana nih untuk mendapatkan integritas. Yang pertama itu adalah berkomitmen pada diri sendiri. Untuk lulus, dapat dipercaya,
lalu menjaga dan dapat menjaga rahasia orang lain. Lalu yang kedua adalah memutuskan sebelumnya bahwa kamu tidak memiliki harga. Maksud tidak memiliki harga di sini bukannya kita rendah diri, namun kita harus menempatkan diri kita tidak menjadi orang yang tinggi hati atau sombong. Apabila kita sudah memiliki materi yang cukup, tapi kita harus merendahkan hati kita dan tidak menyombongkan itu kepada orang lain. Lalu mengutamakan hal-hal yang kecil. Lalu yang keempat adalah melakukan hal-hal yang penting, bukan keinginan. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita membawa pengasuh kepada orang lain? Terdapat 5, yaitu pertama kasih, yang kedua hormat, yang ketiga adalah rasa aman, yang keempat itu adalah pengakuan, dan yang kelima adalah dorongan. Beberapa hal yang anggota dapat ketika diasuh, atau hal-hal yang didapat dari bawahan-bawahan kita, yaitu yang pertama harga diri, yang kedua rasa memiliki, lalu yang ketiga ada pandangan, dan yang keempat itu adalah harapan. Lalu bagaimana sih cara kita menjadi seorang pengasuh yang baik, mengasuh anggota-anggota kita? Terdapat 5 cara ya, yaitu yang pertama membuat mereka komitmen satu sama lain antar anggota. Lalu yang kedua adalah kita harus percaya kepada anggota-anggota kita. Lalu yang ketiga adalah memiliki akses dengan mereka. Maksud di sini akses adalah kita harus bisa memiliki hubungan yang baik sehingga kita mengetahui kehidupan mereka bagaimana. Lalu yang keempat ada memberikan kesempatan kepada mereka, dan yang terakhir adalah mengangkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi sehingga mereka pun tidak berada di tingkatan yang sama, di tingkat sama yang lama. Lalu yang ketiga itu adalah membawa pengaruh dalam iman orang lain. Fakta iman dalam diri kita, fakta iman yang terdapat di dalam diri itu ternyata ada banyak, dan di sini mungkin saya akan membahasnya hanya 4 saja. Yaitu yang pertama adalah sulit percaya pada diri sendiri. Lalu yang kedua adalah merasa terisolasi karena tidak ada yang percaya pada pemikirannya. Lalu yang ketiga dapat merasakan keyakinan dalam diri seseorang, dan yang keempat adalah memberikan imannya untuk membuat orang termotivasi untuk sukses. Lalu bagaimana sih cara kita membangun kepercayaan kepada orang lain? Terdapat di sini kan kepercayaan itu kan bahasa Inggrisnya belief ya, dan di sini kita menggunakan cara belief, itu believe in them before they succeed atau sukses. Di sini kita harus mempercayai orang lain sebelum mereka sukses, karena mereka akan mempercaya kita karena kita mempercayai mereka sebelum mereka sukses. Maka mereka dapat memiliki pemikiran bahwa kita dipercaya sebelum sukses, apalagi kita sukses. Nah begitu. Lalu yang E adalah enhance their strength atau meningkatkan kekuatan mereka. Lalu yang L adalah list their past success. Lalu yang I, instill confidence when they fail, atau meningkatkan kepercayaan mereka apabila mereka gagal, bukannya malah menjatuhkan mereka di saat mereka gagal. Begitu. Terus yang E adalah experience some wins together, atau memberikan pengalaman sehingga kita dapat sukses bersama. Lalu V itu visualize their future success, atau
memvisualisasikan atau menunjukkan sukses yang akan kita dapat di masa depan nanti. Lalu yang E adalah expect a new level of living. Lalu yang keempat itu adalah membawa pengaruh dengan mendengar orang lain. Terdapat 9 saran untuk membantu kita menjadi pendengar yang baik. Yaitu yang pertama adalah memberikan perhatian penuh. Di saat ada orang lain yang ingin berbicara atau curhat kepada kita harus memberikan perhatian yang penuh terhadap mereka. Contohnya itu apabila ada teman kita yang ingin deep talk terhadap kita sebisa mungkin untuk menjauhkan HP kita dan kita fokus terhadap cerita teman kita tersebut. Lalu yang kedua adalah memeriksa motif saat merespon lawan bicara. Lalu yang ketiga ada menemukan makna pembicaraan. Lalu yang keempat ada memasukkan perkataan lawan bicara kepada konteks yang tepat. Lalu yang kelima adalah memeriksa emosi lawan bicara kita. Lalu yang keenam adalah mendengar secara keseluruhan sehingga tidak mispersepsi atau mispersepsi. Dan yang ketujuh ada meringkas pembicaraan. Yang kedelapan ada menanyakan pernyataan yang tidak kita mengerti. Lalu yang kesembilan ada menjadikan pendengar sebagai prioritas. Lalu yang kelima ada orang yang mempengaruhi dapat memahami orang lain. Mengapa sih orang gagal untuk memahami? Terdapat 4 kegagalan, yaitu yang pertama adalah ketakutan. Lalu yang kedua ada keegoisan. Lalu yang ketiga ada gagal menghargai perbedaan. Lalu yang keempat adalah gagal mengakui keseragaman. Lalu orang yang mempengaruhi dapat memperbesar orang lain. Apa sih maksud dari memperbesar di sini? Apabila kita memperbesar orang lain atau meningkatkan kualitas diri mereka, itu dapat menjadi investasi bagi diri kita, karena mereka akan ingat kepada kita dan pasti kita dan dia memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat. Lalu terdapat cara untuk hal tersebut, yaitu yang pertama melihat potensi yang dimiliki oleh mereka. Lalu yang kedua itu membuat visi untuk masa depan mereka. Lalu yang ketiga menggali keinginan mereka. Lalu yang keempat mengatasi karakter yang kurang dari mereka. Lalu yang kelima dapat fokus pada kekuatan yang mereka miliki. Lalu yang keenam meletakkan sumber daya dalam tangan mereka. Lalu yang ketujuh membuka mereka pada pengalaman yang lebih besar. Dan yang terakhir itu mengajar untuk memperbesar diri sendiri. Lalu yang ke-7 itu orang yang mempengaruhi dapat berhubungan dengan orang lain. Maksud di sini itu dapat 9 cara ya. Yaitu yang pertama jangan memanfaatkan. Lalu yang kedua terapkan pada mereka pola pikir perubahan. Lalu yang ketiga mulailah mendekati orang lain. Lalu yang keempat carilah dasar untuk berhubungan. Yang kelima adalah sadari dan hargai kepribadian orang lain. Lalu yang keenam temukan kunci kehidupan orang lain. Yang ketujuh hubungan dengan hati. Yang kedelapan berbagi pengalaman. Dan yang terakhir adalah bergerak maju. Orang yang mempengaruhi dapat menguatkan orang lain. Di sini materi selanjutnya adalah meresum film Racing the Giant pada tahun 2006. Jadi tidak hanya menceritakan tentang olahraga football saja, namun memberikan arti penting dalam hidup. Arti yang disampaikan dalam film ini sering sekali dilupakan oleh orang-orang. Orang-orang di luar sana lebih mengutamakan dirinya sendiri dan keinginannya sendiri. Sampai lupa kita di sini karena kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita pun harus
balas kasih yang Tuhan berikan dengan memberikan semua yang kita punya untuk Tuhan, seperti yang Coach Taylor lakukan. Coach Taylor memberikan hidupnya kepada Tuhan walaupun banyak cobaan yang dilalui, mulai dari tidak ada yang mempercayainya lagi untuk menjadi pelatih, lalu yang kedua kekalahan tim yang dia asuh itu berturut-turut, terus sampai dia menyatakan tidak bisa memiliki anak. Ya, tidak memiliki anak ini merupakan hal-hal yang ditakuti atau hal-hal yang sulit untuk diterima oleh orang tua. Namun Coach Taylor di sini mengalami cobaan tersebut, namun tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membaca Alkitab dan berdoa agar Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Taylor pun memulai untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi, dan hal tersebut pun menyebar untuk lingkungan sekitarnya. Taylor sudah menerima garam dan terang karena sudah memberikan dampak untuk orang-orang di sekitarnya. Seperti yang kita tahu di sini, Taylor memiliki visi dan misi untuk berpelayanan kepada Tuhan, dan hal tersebut pun diterapkan dalam timnya, sehingga timnya pun berkomitmen untuk memuji Tuhan apabila menang, dan tetap akan memuji Tuhan walaupun mereka kalah. Selain itu, mereka juga percaya kepada Tuhan walaupun mereka kalah, namun Tuhan memberikan mukjizat dengan membawa mereka ke final. Ini terdapat pada scene saat tim ini melawan tim lain dan di sini tim ini pun sudah tim yang Taylor asuh itu sudah memberikan usaha yang lebih, namun pada saat itu mereka mengalami kekalahan. Namun tim yang Taylor asuh itu dibawa ke final oleh Tuhan karena terdapat terdapat kecurangan dari tim yang mereka lawan, yaitu tim yang mereka lawan memiliki pemain yang sudah dilarang atau umurnya sudah tidak boleh bermain lagi, namun tim tersebut masih memainkannya, sehingga tim tersebut pun didiskualifikasi dan tim Taylor diangkat ke final oleh Tuhan. Walaupun lawan yang mereka hadapi sangat sulit untuk dikalahkan pada saat final, Coach Taylor terus memberikan motivasi, dan pada saat itu Brock yang menjadi kapten pun ikut menyemangati timnya untuk membuat tembok batu. Di akhir pertandingan mereka dikejutkan oleh mukjizat Tuhan dan kepercayaan David untuk menendang bola tersebut sehingga mereka menjadi juara untuk musim tersebut. Coach Taylor pun diberikan hadiah terbaik dari Tuhan, yaitu seorang anak yang dahulu dipikirkan mustahil untuk mendapatkannya. Maka dari itu, di sini saya pun mendapatkan kalimat yang spesial, yaitu selalu percayalah kepada Tuhan, berikanlah seluruh hidupmu kepadanya, dan berikanlah yang terbaik untuknya, maka Tuhan akan memberikan semuanya kepadamu. Lalu di sini adalah materi selanjutnya, ada materi kesetiaan. Tuhan memberikan mandat kepada kita untuk bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia, dan dengan tulus hati. Karakter Tuhan adalah setia dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Allah memang setia sehingga apabila kita mengakui dosa kita, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Tuhan Yesus pun selalu menguatkan orang-orang yang Dia anggap setia dan mempercayakan pelayanan-pelayanan kepada mereka. Kita yang harus tahan akan pencobaan, walaupun banyak pemikiran-pemikiran yang lebih masuk akal karena itu berasal dari iblis. Kita harus menahannya
dan setia sampai mati. Kita harus setia secara vertikal maupun horizontal. Maksud vertikal di sini adalah kepada Tuhan, dan horizontal di sini adalah kepada orang-orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Setia kepada Allah dan hukum Tauratnya, serta setia kepada sesama kita. Jika kita tidak setia, Dia atau Tuhan tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan selalu setia akan perbuatan dan perkataan-perkataannya, sehingga kita harus bisa menjadikan hal tersebut menjadi pedoman kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, Ia pun memberikan jalan keluar untuk dapat menyelesaikannya. Baiklah, materi selanjutnya di sini adalah materi visi hidup. Masa hidup manusia atau kronos. Pada Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami tetap melayang lenyap. Lalu dalam Efesus 5 ayat 15-16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, seperti yang kita tahu tadi pada Mazmur 90 ayat 10, itu pada umumnya umur manusia adalah dalam sampai ke 80 tahun, 70 sampai ke 80 tahun. Dan di sini mungkin kita akan membagi-baginya. Itu pada umur 0 sampai 7 tahun itu 0 kan titik lahir kita. Lalu pada dalam jangka waktu 0 sampai 7 tahun itu adalah merupakan masa kanak-kanak. Dan pada 7 tahun di situ adalah titik anak sekolah. Dan dari umur 7 tahun sampai ke 23 tahun itu merupakan masa sekolah kita, misal dari TK, SD, SMP sampai SMA maupun sampai ke kuliah. Kuliah itu di situ sampai S1 maupun S2 atau S3 ya. Jadi di sini sampai 23 tahun di sini maksudnya adalah sampai S1. Namun apabila sampai S2 maupun S3 di situ relatif. Lalu pada umur 23 tahun di situ merupakan titik wisuda. Lalu dari umur 23 tahun sampai 60 tahun kita mengeluarkan semua hal yang kita punya, yang sudah kita pelajari dalam bangku sekolah maupun bangku perkuliahan di masa kerja kita, sehingga dari jangka waktu 23 sampai 60 tahun itu merupakan masa kerja kita. Dan pada umur 60 tahun itu merupakan titik pensiun kita. Lalu dalam Yakobus 4 ayat 14 sampai 14b, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sehingga dari ayat ini kita perlu mempergunakan hidup kita dengan baik agar hidup kita berarti. Lalu apa sih tujuan hidup manusia? Terdapat 5 tujuan hidup. Yang pertama, dirancang untuk menyenangkan Tuhan. Lalu yang kedua, dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Lalu yang ketiga, diciptakan untuk menyerupai Kristus. Yang keempat, didesain untuk melayani Allah. Dan yang kelima, dibuat untuk sebuah misi. Walaupun tujuan kita secara umum itu sama, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, namun visi hidup setiap individu atau setiap orang itu berbeda-beda. Visi hidup lebih spesifik lagi dibandingkan tujuan hidup. Visi hidup mengenali langkah
hari demi hari menuju tujuan hidup. Visi hidup merupakan hal yang penting karena yang pertama dapat menolong seseorang untuk tetap fokus pada tujuan, lalu yang kedua menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh. Lalu ada materi yang selanjutnya adalah materi amanat agung atau the Great Commission. Upah dosa ialah maut, terdapat pada Roma 6 ayat 23 sampai 23a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu, tadi, commission. Commission itu apa sih? Commission itu adalah kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu bagaimana sih caranya? Cara kita untuk bisa menjadi the Great Commission. Caranya adalah yang pertama adalah menjadikan murid atau orang-orang muda. Lalu yang kedua adalah membaptis mereka, yaitu menjadikan orang-orang menjadi orang yang percaya dan mengikut Tuhan. Lalu yang ketiga adalah mengajar mereka. Maksud mengajar di sini adalah menjadi seorang pengajar yang baik yang sekaligus memberikan firman Tuhan atau mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Lalu yang keempat adalah mengulangi atau repeat. Saat Tuhan Yesus meminta kita untuk pergi, Tuhan Yesus terus menyertai kita. Hal ini dilakukan oleh Paulus di dalam suratnya menyatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah atau co-workers. Saat Tuhan memberikan tugas atau amanat kepada kita dalam hidup singkat yang kita miliki, Tuhan memberikan penghargaan berupa mahkota yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10-15. Lalu apa saja sih teladan tokoh-tokoh teladan yang memiliki kesesuaian dengan the Great Commission ini? Mungkin boleh kita ambil dari tokoh Paulus yang tidak mencari popularitas, kesenangan maupun hal-hal duniawi, namun Paulus meminta untuk mengenal Yesus sehingga kematian Paulus serupa dengan dia dalam kematiannya, yaitu Lalu yang kedua ada David Livingstone. David Livingstone di sini berbicara bahwa aku tidak ingin terikat pada apapun itu. Aku hanya ingin berhubungan dengan kerajaan Allah. Sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa David Livingstone di sini tidak mengikuti keinginan daging, namun ingin tetap dekat, ingin tetap dekat pada Tuhan. Lalu yang tokoh ketiga itu ada Nomens. Nomens berkata bahwa ya Tuhan, hidup atau mati biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu. Nah, Nomens di sini merupakan tokoh yang memberikan atau mengenalkan firman Tuhan kepada orang-orang Batak. Seperti yang kita tahu, orang-orang Batak di sini barbar, termasuk suku yang keras, sehingga sehingga pada saat itu sangat sulit untuk didekati. Namun di sini Nomens memiliki keberanian dan menyerahkan keberanian tersebut kepada Tuhan, sehingga berkata bahwa hidup dan mati biarlah tetap berada di bangsa Batak ini kepada Tuhan. Lalu apa sih ciri-ciri pribadi pengikut Yesus di dunia nyata? Kristus bukan hanya di gereja maupun di keluarga, melainkan di dunia luar saja.
Dalam dunia ini, uang adalah raja, namun bagaimana pandangan nilai-nilai yang baik menurut Kristen? Itu terdapat 5, yaitu integritas, akuntabilitas atau tanggung jawab, lalu yang ketiga ada transparansi atau keterbukaan, lalu yang keempat ada melayani, dan yang kelima ada kerendahan hati. Sehingga menjadi saksi bukan hanya harus pergi ke tempat lain, tetapi dapat dilakukan dengan mengajarkan orang-orang mengenai nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Mungkin sekian saja materi-materi mengenai materi yang sudah pernah dibahas pada materi perkuliahan sebelumnya. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perilaku yang saya lakukan. Terima kasih dan shalom.